Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbatul Jana dengan NIM 2106031100025. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia dasar 2, yaitu tentang kinetika kimia. Nah, apa sih perbedaan kinetika dengan termodinamika? Kinetika kimia itu membahas tentang seberapa cepat reaksinya berlangsung. Sedangkan termodinamika yaitu membahas tentang apakah suatu reaksi dapat berlangsung. Nah, di dalam kinetika itu membahas tentang laju reaksi. Nah, laju reaksi ini ada yang berjalan dengan lambat, ada juga yang berjalan dengan cepat. Pengertian laju reaksi yaitu salah satu cara mengukur seberapa cepat reaksi yang berlangsung dalam satuan waktu. Dan laju reaksi ini juga yaitu laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju reaksi yaitu dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk persatuan waktu. Jadi dengan misal senyawa A menghasilkan senyawa B. Jadi lajunya bisa ditulis dalam artian A ini reaktan dan B ini produk. Jadi laju reaktan yaitu akan bertanda negatif atau minus. Jadi lajunya yaitu minus delta konsentrasi senyawa A per perubahan waktu atau delta T. Dan untuk laju pada senyawa B yaitu produk yaitu bertanda positif atau plus dengan laju perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Dan misalkan juga apabila ada suatu senyawa yang mempunyai koefisien seperti 3A, senyawa 3A menghasilkan senyawa B. Jadi jadi reaksi yang di atas dapat ditulis laju reaksinya yaitu pada reaktan karena dia mempunyai koefisien 3, maka bisa dikatakan laju berkurangnya A adalah 3 kali lebih cepat dibandingkan terbentuknya B. Jadi bisa ditulis dengan laju reaksi sama dengan minus sepertiga perubahan konsentrasi senyawa A per perubahan waktu. Dan untuk senyawa B dapat ditulis dengan bertambahnya perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Begitupun juga dengan reaksi-reaksi lainnya. Adapun dalam penentuan laju reaksi hanya dapat ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama, luas kontak reaktan. Semakin besar luasnya, maka semakin cepat pula reaksinya. Yang kedua, itu suhu. Semakin suhu dinaikkan, maka semakin cepat pula reaksinya. Yang ketiga, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat pula reaksinya. Dan yang terakhir yaitu adanya katalis. Katalis dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Adapun pengaruh luas permukaan, seperti yang saya bilang tadi, semakin besar luas permukaan partikelnya, akan semakin cepat pula reaksinya. Ini karena
disebabkan karena frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi karena luas permukaan partikel. Jadi laju reaksinya ulas akan semakin cepat. Yang kedua itu pengaruh suhu. Apabila suhu suatu reaksi yang berlangsung pada saat dinaikkan, maka akan menyebabkan sebuah partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi akan semakin sering. Dan laju reaksinya pula akan semakin besar. Begitupun juga sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif bergerak. Jadi, laju reaksi tumbukan akan diminimalkan. Jadi, laju reaksinya pun akan semakin kecil. Dan adapun pengaruh konsentrasi bagi laju reaksi yaitu laju reaksi memang dipengaruhi oleh konsentrasi. Meskipun pengaruh itu tidak selalu sama untuk setiap zat dan setiap reaksi, pada umumnya kenaikan konsentrasi akan menaikkan laju reaksi. Misalnya, reaksi antara CaCO3 dengan larutan HCl, di mana CaCO3 yang berfase solid yaitu atau padatan direaksikan dengan 2 HCl yang berfase liquid menghasilkan CaCl2 yang berfase aqueous dan H2O yang berfase aqueous dan CO2 yang berfase gas. Laju reaksi tersebut akan menjadi 2 kali lebih besar jika konsentrasi larutan HCl dijadikan 2 kali semula. Bertambahnya laju reaksi karena pembesaran konsentrasi zat-zat yang bereaksi dapat dipahami karena semakin besarnya konsentrasi dan kemungkinan terjadinya tumbukan antara partikel-partikel zat yang bereaksi semakin besar. Akan tetapi, tidak selalu setiap tumbukan akan menjamin berlangsungnya bereaksi. Oleh karena itu, penjelasan tentang laju reaksi tidak sesederhana itu. Adapun pengaruh katalis bagi laju reaksi, sebelum katalis itu apa sih? Jadi katalis itu adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan dan juga terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis itu berperan penting dalam reaksi, tapi bukan sebagai reaksi ataupun juga produk. Katalis juga memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat dan memungkinkan reaksi pada saat suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicu kepada reaksi. Nah, katalis yang mempercepat laju reaksi itu dinamakan katalis. Sedangkan katalis yang memperlambat laju reaksi itu namanya inhibitor. Jadi pemakaian katalis ini dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Adapun hukum laju reaksi itu rumusnya yaitu V. Di sini V itu laju reaksi sama dengan K konstanta laju reaksi dikali konsentrasi senyawa A pangkat N yaitu order reaksi zat A dikali konsentrasi zat B pangkat order reaksi zat B yaitu M. Jadi kalau misalkan ada rumus reaksi kimia AA dikali BB menghasilkan VB dikali QQ. Maka laju reaksinya dapat ditulis dengan yang dipakai hanya reaktan. Jadi bisa ditulis dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat order reaksi zat A yaitu N
dikali B, konsentrasi B kali order reaksi zat B. Nah, order reaksi itu apa sih? Jadi order reaksi itu bilangan yang menyatakan besar pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Pada persamaan laju reaksi, order reaksi adalah jumlah dan order terhadap masing-masing zat reaksinya. Jadi dalam laju reaksi, order reaksi itu ada 3, yaitu yang pertama order 0, order 1, dan order 2. Order 0 atau order reaksi 0 merupakan suatu reaksi yang dikatakan berorder 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi dia konstan antara V dengan X. Seperti dalam grafik yang ada pada gambar. Adapun order 1, order reaksi 1 atau suatu reaksi order 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi itu. Sebagai contoh, bila konsentrasi reaksinya dilipat 2 kan, maka laju reaksi akan menjadi 2,1 sama dengan 2 kali lipatnya. Bila dibuat akan terbentuk kurva seperti gambar, yaitu dengan kurva seperti ini. Adapun order yang terakhir yaitu order 2. Suatu reaksi disebut order 2 jika laju reaksinya merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Sebagai contoh, bila konsentrasi reaksi dilipat 2 kan, maka laju reaksinya akan menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali lipatnya. Jadi kurva yang dapat digambarkan pada order 2 yaitu seperti gambar di atas. Ini tampak seperti cekung. Cekung terhadap grafiknya cekung terhadap sumbu X, di mana yaitu konsentrasi. Nah, untuk order 0, laju reaksi tidak tergantung pada konsentrasi reaktan. Jadi, bisa dikatakan pada reaksi AB, yaitu ditulis dengan rumus minus perubahan konsentrasi A per perubahan waktu sama dengan K, yaitu tetapan. Ya, konsentrasi A pangkat 0 sama dengan K, di mana dalam mencari konsentrasi A dapat gunakan dengan rumus min KT, yaitu K di sini ketetapan, konstanta, T di sini waktu, dan C. Dan order 0 ini umumnya terjadi pada dekomposisi termal. Nah, untuk order 2, order 1 itu laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Jadi, misalkan senyawa A menjadi B, yaitu dengan lajunya min delta A per delta T sama dengan K, yaitu konstanta dikali konsentrasi A pangkat 1, yaitu bisa dikatakan dengan K kali konsentrasi A. Jadi dalam mencari dan dapat disimpulkan bahwa Ln konsentrasi A sama dengan min K, yaitu konstanta dikali T, T itu waktu ditambah plus J. Adapun order 2, laju reaksi berbanding lurus dengan pangkat 2 konsentrasi reaktan. Jadi misalkan senyawa A menjadi B, maka dalam lajunya yaitu min delta A per delta T sama dengan K konsentrasi A pangkat 2, di mana
dapat dituliskan 1 min konsentrasi A sama dengan K dikali T, di mana K ini konstanta dan T adalah waktu. Sekian penjelasan saya mengenai kinetika kimia. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.